10 menit. Cuma itu waktu yang kami punya untuk memutar balik takdir. Berawal dari toilet gudang yang angker, kami bertaruh nyawa melawan waktu demi menyelamatkan cinta dan masa depan. Tapi ingat, setiap detik yang diulang punya harga yang harus dibayar. Inilah kisah kami yang bakal bikin kalian penasaran. Selamat mendengarkan. Persahabatan, cinta, dan harga mahal sebuah pengulangan. Selamat datang di Minus 10. Dari bilik tua kita lawan realita. Chapter ke-1, Ramalan di atas kertas HVS. Cerita dipersembahkan oleh Ruang Lingkup Studio. Panas matahari jam 2 siang di Jakarta tidak pernah main-main. Di koridor lantai 2 SMA Pangkal Perjuangan, udara terasa lengket, bercampur dengan aroma lantai yang baru dipel dan keringat ratusan remaja yang menunggu bel pulang. Di sudut kelas 12 IPS 5, pendingin ruangan mati total. Ardi menelukupkan wajahnya di atas meja. Dia mengangkat kepala hanya untuk menghela napas panjang, seolah beban hidup seluruh umat manusia ada di pundaknya. Sumpah, ini scam terbesar dalam sejarah pendidikan, gerutu Ardi. Dia memutar pulpen di jarinya dengan kasar. Kita sekolah 3 tahun, belajar udah kayak budak korporat, masuk pagi pulang sore. Terus pas lulus, nothing, kosong. Gak ada perpisahan ke Bali, gak ada tur ke Jogja. Pemerintah ngelarang study tour pas giliran angkatan kita. Apes. Geser dikit, si Kulo kena laptop gue. Protes Amin di sebelahnya tanpa menoleh. Amin sedang mengetik cepat di Excel. Matanya panik. Gue lagi hitung passing grade SNBP ilmu komputer nih. Kalau nilai matematika gue turun di rapor semester 5, gue bakal kegeser sama si Siska. Bapak gue udah wanti-wanti. Kalau nggak negeri, gue suruh kerja dulu setahun. Ardi mendengus. Min, lo itu overthinking mulu. Santai napa? Di kursi itu duduk Arkan. Berbeda dengan Ardi yang berisik dan Amin yang neurotik, Arkan diam saja. Dia duduk menghadap jendela, memandang ke lapangan basket di bawah. Di sana, tim cheers sedang latihan. Lebih tepatnya, Arkan sedang melihat satu orang, Elena. Elena adalah definisi sempurna di mata Arkan. Putri donatur yayasan, cantik, pintar, dan wanginya seperti vanila mahal yang tidak mungkin dibeli di minimarket. Arkan sudah menyukainya sejak MOS, masa orientasi siswa SMP. 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu, interaksi mereka cuma sebatas, Arkan, misi ya, mau ngelewat? Atau, Arkan, ini pulpen lo jatuh. Dia menoleh ke kiri. Arkan duduk diam menatap jendela. Tatapannya kosong, tertuju ke lapangan basket di bawah sana. Masih ngeliatin Elena kan? Tanya Ardi. Arkan tidak menoleh. Tim cheers lagi latihan formasi baru buat pensi. Keren banget. Lo yang gak keren, cibir Ardi sambil memegangi perutnya yang makin melilit. Cuma berani liatin dari jauh selama 6 tahun. Kasta lo sama dia emang beda kan? Dia anak donatur, naik Alphard. Lo anak yang motor beatnya spionnya getar kalau di lampu merah. Tapi seenggaknya confess lah sebelum lulus. Biarin, gumam Arkan pelan. Gue sadar diri. Kruk. Perut Ardi berbunyi keras. Ayolah, mules benaran. Gue ke toilet dulu. Ardi berlari keluar kelas. Toilet lantai 2 penuh. Toilet lantai 1 sedang direnovasi. Ardi terpaksa lari ke gedung belakang, ke toilet tua di dekat gudang yang terkenal angker dan jarang dipakai. Pintunya berkarat, dan hanya ada satu bilik WC jongkok yang bisa dipakai. Tanpa pikir panjang, Ardi masuk. Dia mengunci pintu grendel yang berkarat itu. Ceklek. Dia jongkok, bersiap menyelesaikan urusannya. Namun, tiba-tiba kepalanya terasa sangat berat. Pandangannya berputar hebat. Bukan pusing biasa. Rasanya seperti ditarik paksa oleh vakum cleaner raksasa dari dalam kepalanya. Dunia menjadi gelap.
Ardi pingsan di dalam toilet sempit itu. Di, geser dikit, psikolog kena laptop gue. Ardi tersentak bangun. Napasnya terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Jantungnya berdegup kencang. Dia melihat sekeliling. Dia duduk di bangkunya, di dalam kelas. Loh, bukannya gue lagi di toilet gudang? Batin Ardi bingung. Dia menoleh ke samping. Amin sedang menatap layar laptop dengan wajah panik yang familiar. Gue lagi hitung passing grade SNBP ilmu komputer nih, kata Amin tanpa menoleh, kalimatnya persis sama. Kalau nilai matematika gue turun di rapor semester 5, gue bakal kegeser sama si Siska. Ardi merinding, dejavu. Tidak, ini terlalu nyata untuk sekadar dejavu. Dia menoleh cepat ke kiri. Arkan sedang menatap jendela. Ardi menelan ludah. Kan? Panggil Ardi ragu. Lo lagi liatin Elena latihan cheers. Arkan mengangguk pelan tanpa menoleh. Tim cheers lagi latihan formasi baru buat pensi. Keren banget. Ardi melotot. Ini gila. Dia refleks melihat jam dinding. 13.40. Padahal seingat Ardi, dia masuk ke toilet tadi sekitar jam 13.50. Gue balik ke 10 menit yang lalu. Woi, Ardi menggebrak meja. Amin kaget sampai laptopnya hampir jatuh. Arkan menoleh dengan kening berkerut. Dengerin gue barusan dari masa depan. Ardi bicara dengan cepat, keringat dingin mengucur. Gue tadi ke toilet gudang karena mules, terus gue pingsan dan tiba-tiba gue bangun di sini lagi. Kita ngulang waktu 10 menit. Amin tertawa sinis. Lo mules apa mabuk micin kantin? Ngaco. Gue serius. Tadi sebelum masuk toilet, gue dengar jeritan di lapangan. Elena jatuh. Ardi menyambar kertas HVS kosong di atas tumpukan tugas Amin dan sebuah spidol merah. Kertas gue, protes Amin. Diem, lihat ini. Ardi menulis dengan tangan gemetar, tapi hurufnya besar-besar. Pukul 13.50, Elena akan jatuh dari piramida. Ardi menaruh kertas itu di tengah meja. Lo doain Arang celaka? Tanya Arkan tersinggung. Matanya menyipit marah. Tunggu 6 menit lagi, tantang Ardi sambil menunjuk jam. Menit demi menit berlalu dengan lambat. Arkan mulai gelisah dan berjalan mendekat ke jendela. Di bawah sana, tim cheers mulai menyusun formasi piramida tingkat 3. Jarum jam bergerak ke angka 10. 13.50. Di lapangan, Elena berdiri di puncak piramida, tersenyum lebar. Tiba-tiba, salah satu penopang di bawah goyah. Kaki Elena tergelincir. Bruk! Jeritan histeris terdengar samar dari lapangan. Elena! Di dalam kelas, waktu seolah berhenti. Arkan memucat. Tangannya menempel di kaca jendela. Amin ternganga menatap kertas HVS di atas meja yang seolah menyala merah. Suara Arkan bergetar. Toilet mana? Anterin gue ke toilet itu sekarang. Chapter kedua, percobaan ketiga, dan tamparan di pipi kiri. Suara sirine ambulans belum terdengar, tapi kepanikan di lapangan sudah pecah. Gue harus balik, ucap Arkan. Matanya liar menatap Ardi. Kan, lo yakin? Ardi masih gemetar di kursinya. Rasanya kayak otakno dicabut paksa. Sakit banget sumpah. Gue nggak peduli. Arkan tidak menunggu jawaban lagi. Dia berlari keluar kelas, menabrak bahu seorang siswa adik kelas dan terus memacu kakinya menuju gudang belakang. Jantungnya berpacu, bukan karena lari, tapi karena bayangan Elena yang tergeletak di aspal lapangan basket tadi. Toilet tua itu ada di depan mata. Baunya apek, campuran besi berkarat dan lumut. Arkan masuk, membanting pintu, dan mengunci grendelnya. Dia duduk di kloset jongkok itu, menutup matanya rapat-rapat. Dia memaksakan niat di kepalanya. Kembalikan gue ke 10 menit yang lalu. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Lalu, rasa sakit itu datang. Rasanya seperti ada paku panas yang ditancapkan ke belakang lehernya. Pandangannya memutih, telinganya berdenging sangat keras. Nging, sampai dia ingin muntah.
Tubuhnya lemas seketika, dan kesadaran Arkan pun hilang di telan kegelapan. Arkan membuka mata. Napasnya memburu kasar seperti orang yang baru saja tenggelam dan ditarik paksa ke permukaan. Kepalanya serasa mau pecah. Pandangannya berkunang-kunang. Tapi yang paling sakit bukan kepalanya, melainkan pipi kirinya. Meski secara fisik tidak ada bekas merah di sana karena waktu sudah berulang, rasa panas akibat tamparan Elena di timeline sebelumnya masih membekas di ingatan syarafnya. "Kan, lo kenapa? Muka lo pucat banget," suara Ardi terdengar dari samping. Arkan menoleh. Jam dinding menunjukkan pukul 13.40. Lagi. Arkan mencengkram lengan Ardi kuat-kuat. "Di, ini percobaan ketiga gue." Ardi dan Amin saling pandang, bingung. "Maksud lo? Lo habis dari toilet lagi?" "Gue udah 2 kali nyoba nyelamatin Elena." Suara Arkan serak, putus asa. "Percobaan pertama, gue lari kesetanan. Gue teriak, 'Awas!' Elena kaget, malah jatuh lebih cepat. Gue nggak sempet nangkep." Arkan menghela napas panjang, frustasi. "Percobaan kedua, gue berhasil nyampe tepat waktu. Gue berdiri di bawah piramida. Pas dia jatuh, gue tangkep. Tapi posisi tangan gue salah. Gue nggak sengaja megang bagian..." Arkan menunjuk dadanya sendiri dengan muka merah padam. Dia kaget. Dia nampar gue kenceng banget sambil teriak, "Mesum!" Terus dia tetap jatuh ke aspal karena gue kaget ditampar. Anjir. Ardi menahan tawa, tapi sadar situasi sedang serius. Sakit tapi tak berdarah. Gue nggak mau gagal lagi, Di. Kepala gue rasanya mau meledak gara-gara efek samping toilet itu. Gue nggak tahu kuat berapa kali lagi buat pingsan dan reset waktu. Amin langsung menutup laptopnya. Mode seriusnya aktif. Oke, berarti variabelnya bukan cuma waktu, tapi juga eksekusi. Lo butuh posisi yang pas dan skenario yang gak bikin lo kelihatan kayak orang mesum. "Waktu kita 9 menit lagi," kata Arkan sambil memijat pelipisnya. "Di ingatan gue, Elena jatuh jam 13.50 tepat." Amin mengambil kertas HVS, menggambar denah lapangan dengan cepat. "Kan, lo bilang lo ditampar karena posisi tangan lo salah dan lo kelihatan kayak krip yang nungguin di bawah rok dia, kan?" Arkan mengangguk lemah. "Kita butuh alibi," sambar Ardi. Otaknya yang biasa dipakai buat ngeles ke guru BP kini bekerja maksimal. "Kita nggak boleh kelihatan sengaja nunggu di situ. Kita harus kelihatan nggak sengaja lewat." Amin menunjuk keluar jendela. "Matras lompat tinggi, itu kuncinya." "Kita gotong matras itu," kata Ardi semangat. "Seolah-olah kita disuruh Pak Bambang. Kalau kita bawa barang berat, tangan kita logis ada di posisi siap nangkep ngangkat. Dan kalaupun meleset, ada matras buat nahan dia. Kalkulasi waktunya harus presisi." Amin melihat jam tangannya. "Kita jalan dari sini jam 13.45, jalan santai. Sampai titik jatuh jam 13.49 lewat 50 detik. Terus gue ngomong apa?" tanya Arkan panik. "Terus gue nangkep dia di timeline kedua, gue gagap parah. Itu bikin gue makin kelihatan mencurigakan." Ardi menepuk bahu Arkan, tersenyum miring. "Serahkan pada ahlinya. Gue bakal kasih lo skrip singkat. Jangan lebay, jangan gombal. Cukup 1 kalimat yang bikin lo kedengeran cool dan peduli di saat bersamaan. Hafalin ini." Ardi membisikkan 1 kalimat ke telinga Arkan. Arkan mengangguk. "Oke, gue siap." 13:48 menit. Mereka bertiga berjalan membelah lapangan basket. Terik matahari membakar kulit. Arkan dan Ardi mengangkat matras biru tebal yang berat itu, sementara Amin berjalan di samping sebagai penunjuk arah. Jantung Arkan berdetak lebih cepat dari jarum jam. Ingatan tentang tamparan Elena masih menghantuinya. Gimana kalau gue salah lagi? Gimana kalau tangan gue meleset lagi? "Tenang kan?" bisik Ardi dari belakang matras. "Lo udah latihan di kepala lo 100 kali. Anggap aja ini syuting film dan lo aktor utamanya." Mereka melewati barisan anak basket. Suara musik cheers membahana. Arkan melirik ke atas. Elena sedang memanjat.
Gerakannya sama persis, senyumnya sama persis. Geser kiri dikit, stop, perintah Amin pelan. Mereka berhenti tepat di belakang formasi piramida. Turunin, pura-pura capek, kode Amin. Mereka menurunkan matras. Arkan berdiri tegak, mengatur nafas. Dia tidak menatap ke atas, supaya tidak dikira mengintip. Tapi telinganya fokus mendengarkan hitungan musik. 5, 6, 7, 8. Di dalam kepalanya, Arkan menghitung mundur. 3 detik lagi dia kepleset. Arkan memutar badannya perlahan menghadap piramida, memasang kuda-kuda yang sudah dia sempurnakan dalam imajinasinya. Di atas sana, kaki Elena tergelincir. Jeritan penonton terdengar. Tubuh Elena melayang jatuh ke belakang. Kali ini Arkan tidak panik. Dia tidak lari membabi buta. Dia hanya melangkah 1 kali ke depan, tenang dan presisi. Tangannya terulur di sudut 45 derajat. Hap, tangkapannya sempurna. Tangan kanan Arkan menopang punggung Elena, tangan kirinya menahan bawah lutut gadis itu. Posisi bridal style yang kokoh. Tidak ada tangan yang menyentuh area terlarang. Tidak ada gerakan canggung. Dunia seolah berhenti berputar. Wajah Elena hanya berjarak 5 cm dari wajah Arkan. 10 menit ku curi dari waktu, cuma untuk menangkapmu. Biar dunia tak tahu rasanya kehilangan senyum paling berharga. Lain kali hati-hati, jangan jatuh lagi, kecuali jatuh ke hati ini. Mata gadis itu terbelalak kaget. Nafasnya tertahan karena syok. Dia mencengkeram keras seragam Arkan erat-erat. Arkan tidak langsung menurunkannya. Dia menahan pose itu selama 2 detik sesuai instruksi Ardi untuk membiarkan efek dramatisnya meresap. Elena masih gemetar, menatap Arkan dengan tatapan tak percaya. Cowok yang biasanya cuma jadi figuran di sekolah, kini memeganginya seperti seorang kesatria. Loh, gue... Elena tergagap, suaranya hilang. Arkan perlahan menurunkan kaki Elena ke tanah, memastikan gadis itu berdiri tegak sebelum melepaskannya. Lalu Arkan menatap mata Elena. Dia tidak tersenyum berlebihan, hanya tatapan datar yang tenang. Dia mengeluarkan kalimat sakti yang sudah disiapkan Ardi. Sepatu lo licin, ucap Arkan, suaranya rendah namun jelas. Dia menunjuk sepatu Elena dengan dagunya. Lain kali ikat talinya 2 kali, biar nggak goyah. Simple, perhatian, dan cool setengah mati. Wajah Elena memerah, bukan karena marah, tapi karena malu dan kagum. Makasih, Arkan kan? Tanyanya pelan. Arkan hanya mengangguk singkat. Dia menoleh ke Ardi dan Amin. Yuk, cabut, keburu bel. Mereka bertiga kembali mengangkat matras itu dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi ke belakang. Seperti pahlawan di film aksi yang tidak melihat ledakan di belakang mereka. Begitu sampai di balik tembok gudang, jauh dari pandangan orang-orang, Arkan langsung menjatuhkan matras itu dan merosot duduk di lantai. Kakinya gemetar hebat. Gila, desah Arkan sambil memegangi dadanya. Jantung gue mau copot. Ardi tertawa puas sambil menepuk-nepuk punggung Arkan. Akting lo keren banget bro, sumpah. Muka Elena merah banget tadi, lo lihat gak? Kalkulasi sukses. Amin tersenyum tipis, merasa bangga dengan hitungan fisikanya. Probabilitas dia jatuh cinta naik 85%. Arkan menyadarkan kepalanya ke tembok, tersenyum lega. Rasa sakit di kepalanya akibat time travel terbayar lunas. Dia berhasil menyelamatkan Elena, dan yang lebih penting, dia tidak ditampar kali ini.
Chapter ketiga, semangkuk bakso dan nomor WhatsApp. Kantin sekolah sedang ramai-ramainya. Aroma kuah bakso dan es jeruk memenuhi udara. Gila bro, gila. Ardi geleng-geleng kepala sambil mengaduk es teh manisnya. Gue masih merinding. Itu tadi scene paling sinetron yang pernah gue lihat live. Arkan Pratama, si Mr. Invisible, nangkep Elena sang primadona. Arkan menunduk, mengaduk-aduk sambal di mangkuk baksonya. Wajahnya masih agak merah, sisa adrenalin tadi. Udah Di, jangan dibahas mulu, gue malu. Malu apa bangga? Goda Amin yang sekarang sudah pulih dari mulesnya. Berdasarkan analisis gue, probabilitas dia nyariin lo sekarang adalah 99,9%. Nggak mungkin lah, sanggah Arkan pesimis. Paling dia mikir gue cuma tukang angkat matras yang kebetulan lewat. Habis ini juga lupa. Tiba-tiba, suasana kantin di sekitar meja mereka mendadak senyap. Beberapa siswa menoleh ke satu arah. Wangi vanila mahal itu tercium lebih dulu sebelum orangnya terlihat. "Permisi," suara lembut terdengar dari belakang punggung Arkan. Arkan membeku. Sendok baksonya berhenti di udara. Dia kenal suara itu. Dia sudah menghafal frekuensi suara itu selama 6 tahun. Ardi menyenggol kaki Arkan di bawah meja. "Oi, nengok." Arkan memutar tubuhnya patah-patah seperti robot karatan. Di sana, berdiri Elena. Masih pakai seragam cheersnya, rambutnya dikuncir kuda dan dia tersenyum. Senyum yang biasanya cuma dilihat Arkan dari jarak 50 meter, sekarang ada di jarak 50 cm. Elena?" jawab Arkan. Suaranya pecah sedikit di ujung. "Sial, jangan gugup," batinnya. "Boleh gabung sebentar?" tanya Elena sopan. "Boleh banget," teriak Ardi dan Amin bersamaan. Lalu mereka berdua buru-buru geser duduk sampai hampir jatuh dari bangku panjang, menyisakan ruang kosong yang luas di sebelah Arkan. Elena duduk. Jarak bahunya dan bahu Arkan cuma sejengkal. Arkan menahan napas. Takut suara detak jantungnya kedengaran sampai ke telinga Elena. "Gue cariin lo dari tadi," kata Elena. Matanya menatap Arkan lekat. "Gue belum sempat bilang makasih yang benar. Kalau nggak ada lo tadi, mungkin leher gue ada patah atau gegar otak." Itu, Arkan menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Dia berusaha mengingat tips cool dari Ardi. "Kebetulan aja lewat, refleks." "Refleks lo bagus banget," puji Elena. Lalu dia menoleh ke ibu kantin yang lewat. "Bu, bakso sama minum teman-teman saya ini tolong dihitung ya. Sama sekalian tambah gorengannya kalau mereka mau. Saya yang bayar semua." Arkan melotot. Nggak usah El. Murah kok ini." Elena tertawa kecil, tawa yang renyah. "Nggak apa-apa kali kan? Anggap aja ucapan terima kasih. Kalau gue harus bayar biaya rumah sakit, kan lebih mahal daripada semangkok bakso." Skakmat. Logika anak orang kaya memang beda. "Makasih ya Elena, rezeki anak soleh," seru Ardi tanpa malu-malu. Langsung mengambil 3 tempe goreng sekaligus. Suasana hening sejenak. Arkan bingung harus ngomong apa. Dia takut salah ngomong dan malah bikin ilfil. "Lo Arkan kan?" tanya Elena lagi, memastikan. "Anak 12 IPS 5? "Iya," jawab Arkan singkat. "Gue sering lihat lo kok sebenarnya," lanjut Elena. Jantung Arkan berhenti berdetak sedetik. "Hah? Serius?" "Iya, lo yang sering duduk di dekat jendela kan pas jam istirahat? Gue sering lihat lo ngelamun ke arah lapangan pas gue latihan." Muka Arkan langsung panas. "Mampus, ketahuan. Itu gue, Arkan panik. "Gue liatin ring basket." "Iya, ring basketnya miring. Gue khawatir."
Ardi tersedak es batu mendengar alasan konyol itu. Amin menutup wajahnya dengan telapak tangan, tidak kuat menahan malu. Tapi Elena malah terkekeh geli. Ring basketnya miring. Unik banget sih loh. Elena merogoh saku roknya dan mengeluarkan iPhone seri terbaru yang kameranya ada 3 biji. "Gue boleh minta nomor WhatsApp lo?" tanya Elena santai. Arkan bengong. Ardi menyikut rusuknya keras-keras. "HP lo keluarin bego," bisik Ardi gregetan. Dengan tangan gemetar, Arkan mengeluarkan HP Androidnya yang layarnya retak 1000 di pojok kiri dan casingnya sudah kuning. Kontras banget sama HP Elena yang kinclong. "Boleh?" Arkan menyodorkan HP-nya. "Tapi, sorry ya, agak lemot kalau buka kontak." Elena mengambil HP butut Arkan sambil tersenyum maklum. "Nggak apa-apa." Jari-jari lantik Elena mengetikkan nomornya di HP Arkan. Tiba-tiba, layar HP Arkan nge-freeze. "Ah?" Elena mengetuk layar. "Kok diem?" "Aduh," Arkan menepuk jidatnya. "Itu kepenuhan memori kayaknya. Tunggu bentar." Situasi jadi awkward lucu. Elena, si primadona sekolah, menunggu dengan sabar, sementara HP Arkan hang cuma buat nyimpen nomor. "Nah, udah gerak lagi," kata Elena ceria setelah 10 detik yang menyiksa. Dia mengetik namanya, Elena. Lalu dia melakukan missed call ke HP-nya sendiri. "Udah ya," Elena mengembalikan HP itu. "Nanti gue chat, save nomor gue." Elena berdiri, merapikan roknya. "Sekali lagi, makasih Arkan. Dan kalian juga, makasih udah gotong matrasnya." Dia mengangguk sopan ke Ardi dan Amin. "Sama-sama cantik," sahut Ardi. "Dar kan?" Elena melambaikan tangan kecil, lalu berjalan pergi meninggalkan kantin. Wangi vanilanya tertinggal, bercampur dengan bau sambal bakso. Begitu punggung Elena hilang di belokan, Ardi dan Amin langsung meledak. "Pecah telur!" Ardi mengguncang bahu Arkan keras-keras. "Dia minta nomor lu duluan. Minta nomor lu duluan, Cuk." "Analisis gue salah," gumam Amin takjub. "Gue pikir dia cuma bakal bilang makasih terus pergi. Ternyata ada variabel ketertarikan. Gila, HP kentang lu sekarang nyimpen nomor aset yayasan." Arkan menatap layar HP-nya. Di sana ada kontak baru bernama Elena. Rasanya tidak nyata. "Gua nggak mimpi kan?" tanya Arkan lemas. "Enggak," kata Ardi sambil mengunyah tempe goreng gratisan. "Tapi ingat kan, lo dapat ini semua karena lo time travel dan ngulang kejadian sampai 3 kali. Senyum Arkan sedikit memudar. Benar juga, ini semua hasil manipulasi waktu. Dan masalahnya, Amin menyela menunjuk ke arah meja guru di ujung kantin. Di sana, Pak Bambang, guru olahraga, sedang marah-marah pada bu kantin. "Siapa yang mindahin matras lompat tinggi saya? Itu matras baru beli. Kenapa ditinggal di tengah lapangan kena panas? Mana anak-anak yang piket tadi?" 3 sahabat itu saling pandang. Wajah mereka pucat. "Kabur," bisik Ardi. "Kabur," jawab Arkan dan Amin kompak. Mereka bertiga menyelinap keluar dari pintu belakang kantin sambil tertawa kecil. Hari ini mereka menang. Cinta didapat, perut kenyang dibayarin Elena, dan hukuman Pak Bambang masih bisa dihindari. Untuk sementara. Tapi di saku celana Amin, sebuah notifikasi muncul di HP-nya. Sebuah email dari panitia SNBP. Judulnya, "Perubahan jadwal finalisasi nilai rapor, deadline hari ini jam 15.00. Amin tiba-tiba memegang perutnya. Wajahnya berubah pucat. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. "Duh, kenapa lu, Min?" tanya Ardi. "Perut gue." Amin meringis. "Gue mulus banget. Kayaknya sambal kantin tadi bereaksi." Arkan dan Ardi saling pandang dengan tatapan horor. Mereka menoleh ke pintu toilet tua di sebelah mereka. Pintu menuju masa lalu. "Min," kata Arkan pelan. "Tahan, jangan masuk situ." "Gak kuat, Cu. Ujung banget ini." Amin langsung lari menerobos masuk ke dalam toilet angker itu dan membanting pintunya. Ceklek. Pintu terkunci. "Jangan!" teriak Ardi dan Arkan bersamaan. Hening sejenak.
Lalu terdengar suara gedebuk tubuh jatuh ke lantai toilet. Ardi menepuk jidatnya. Mampus, dia bakal balik ke 10 menit yang lalu. Masalahnya, gumam Arkan panik. 10 menit yang lalu, kita lagi sibuk gotong latras di tengah lapangan. Kalau Amin jiwanya balik ke badannya 10 menit yang lalu pas lagi gotong matras, dia bakal pingsan di tengah lapangan dong. Dan matrasnya bakal ngejatuhin kaki gue, lanjut Ardi. Horor. Mereka baru saja mengubah takdir Elena. Dan mereka belum tahu bahwa mengubah takdir kecil di lapangan tadi ternyata mempercepat aliran waktu untuk kejadian lain. Sehingga sesuatu yang lebih besar akan datang, menanti mereka. Kalian pikir masalah selesai karena Arkan sudah dekat dengan Elena? Oh tidak, masalah kami bertiga baru saja naik level. Penasaran kekacauan apa lagi yang bakal terjadi? Tetap dengarkan Minus 10. Di bawah kipas angin yang berputar pelan, tiga kepala dengan isi berbeda-beda. Si pengeluh yang bosan aturan sekolahan, si ambisius yang panik dikejar angka. Dan di sudut jendela ada si pendiam menyimpan rahasia 6 tahun terpendam. Matanya terpaku pada lapangan, dibawa pada satu nama yang tak pernah terjamah. Siapa sangka di ujung koridor sepi ada pintu daya pengubah memori. Terkunci di dalam, ditarik sensasi ngeri. Terbangun lagi di 10 menit yang tadi. Minus 10 di jarum jam dinding. Kita bertaruh nyawa, bukan main-main. Demi satu senyum yang ingin kau raih. Sahabat di sini siap berbagi perih. Putih abu-abu, kita mungkin tak biasa melawan takdir dengan cara yang gila. Selama kita bertiga hadapi bersama, detik yang mundur takkan sia-sia. Kalkulasi waktu dan skenario matang, kami menghitung, Ardi mengatur, menahan sakit saat kesadaran menghilang. Kami menangkap dia yang akan jatuh. Bukan cuma soal menjadi pahlawan, tapi tentang rasa yang harus diperjuangkan. Wangi vanila yang akhirnya mendekat, dibayar lunas oleh keringat sahabat. Kita tahu waktu punya harga yang mahal, satu yang diubah 1000 hal bisa terpental. Masa depan mungkin jadi kacau balau, tapi hari ini kita menang, itu yang ku kau. Minus 10 di jarum jam dinding. Kita bertaruh nyawa, bukan main-main. Demi satu senyum yang ingin kau raih. Sahabat di sini siap